Apakah ketika seorang pria atau wanita, atau katakanlah debitur, yang kemudian melakukan perjanjian pinjam meminjam dari sebuah bank, atau katakanlah membuat perjanjian pembiayaan, pembelian kendaraan bermotor dari perusahaan pembiayaan atau perusahaan leasing, dan pada saat transaksi tersebut itu pasangannya, atau suami dari istri si debitur tersebut itu juga ikut menandatangani perjanjian pinjam meminjam, atau perjanjian pembelian kendaraan bermotor dari pihak bank atau perusahaan leasing, maka pasangan atau suami dari istri si debitur tersebut itu ikut bertanggung jawab secara hukum. Bertanggung jawab secara hukum yang saya maksud di sini adalah ikut bertanggung jawab untuk membayar utang atau melaksanakan kewajibannya dari si debitur tersebut ketika misalnya si debitur tersebut itu tidak mau atau tidak mampu untuk melaksanakan kewajibannya atau membayar utangnya, atau bahkan lari dari tanggung jawab kepada pihak bank atau kepada perusahaan pembiayaan atau perusahaan leasing. Sebelum saya membahas lebih jauh terkait persoalan ini, buat teman-teman yang belum mensubscribe channel saya, silakan di-subscribe, lalu di-like and share apabila apa yang saya sampaikan dalam video ini bermanfaat buat teman-teman sekalian. Dan apabila misalnya ada pertanyaan, silakan dituangkan dalam kolom komentar video ini, sehingga dapat menjadi bahan diskusi kita bersama. Adapun topik ini saya bahas sebagai tanggapan atas pertanyaan dari salah satu audiens atau teman kita di salah satu konten saya menyangkut utang piutang. Sebelum saya sampai pada pembahasan tentang topik ini, maka hal yang pertama kali perlu dipastikan adalah apakah dalam pernikahan atau perkawinan antara pasangan suami istri ini atau antara si debitur dengan pasangannya ada perjanjian kawin atau perjanjian nikah. Baik itu perjanjian sebelum kawin atau sebelum nikah, atau perjanjian yang dibuat pada waktu atau pada masa perkawinan atau pernikahan. Kenapa ini penting? Karena hal ini menyangkut tentang keabsahan para pihak yang menandatangani perjanjian, termasuk untuk menentukan apakah harta bersama atau harta gonogini dalam sebuah perkawinan atau pernikahan dari si debitur tersebut itu bisa dijadikan sebagai jaminan utang atau tidak. So, simak video ini sampai habis agar bisa menjadi bahan diskusi kita bersama. Pertama, kalau dalam pernikahan atau perkawinan dari pasangan suami istri tersebut ada perjanjian kawin atau perjanjian nikah, khususnya menyangkut tentang adanya pemisahan harta, maka pasangan dari si debitur atau suami atau istri dari si debitur tersebut itu sebenarnya tidak perlu menandatangani perjanjian, sehingga dalam hal ini tidak bisa dimintai pertanggungjawaban secara hukum kalau tidak ditandatangani. Selain itu, perjanjian itu tidak mengikat uang atau harta pasangannya atau harta dari suami atau istri dari si debitur tersebut. Karena apa? Karena harta suami itu milik suami, sedangkan harta istri itu adalah milik istri. Jadi, dalam hubungan perkawinan atau hubungan pernikahan seperti ini, bank tidak perlu untuk meminta tanda tangan dari suami atau istri atau pasangan dari si debitur atau pasangan dari si peminjam dari pihak bank atau pihak leasing atau perusahaan pembiayaan. Artinya, hubungan hukum apapun yang dilakukan oleh si debitur tersebut itu tidak mengikat pasangan atau harta dari suami atau istri dari si debitur tersebut. Kedua, kalau dalam pernikahan atau perkawinan dari pasangan suami istri tersebut atau pasangan dari si debitur tersebut itu tidak ada perjanjian kawin atau perjanjian nikah, artinya tidak ada perjanjian pemisahan harta, maka pasangan suami atau istri dari si debitur tersebut itu bisa dimintai pertanggungjawaban secara hukum. Karena apa? Karena harta suami itu juga milik istri, dan harta istri juga merupakan milik dari suami. Jadi, tidak dipersoalkan siapa yang mencari atau siapa yang membeli dari harta bersama atau harta gonogini yang diperoleh pada masa perkawinan. Dalam hubungan perkawinan atau pernikahan seperti inilah, bank atau perusahaan leasing atau perusahaan pembiayaan wajib untuk meminta tanda tangan dari suami atau istri atau pasangan dari si debitur tersebut. Artinya, tanpa tanda tangan dari suami atau istri
atau pasangan dari si debitur, maka perjanjian pinjam meminjam atau perjanjian kredit dengan bank atau perusahaan pembiayaan atau perusahaan leasing menjadi tidak mengikat pasangannya. Bahkan di sini bisa batal demi hukum atau setidak-tidaknya dapat diajukan pembatalan melalui pengadilan. Dalam kasus ini berarti masuk dalam kategori yang kedua. Artinya, dalam perkawinan atau pernikahan tersebut itu kemungkinan tidak ada dibuat perjanjian perkawinan atau perjanjian pernikahan baik sebelum perkawinan atau sebelum pernikahan maupun pada masa perkawinan atau pernikahan. Jadi tidak ada pemisahan harta antara pasangan suami istri atau pasangan dari si debitur tersebut. Dengan ditandatanganinya perjanjian kredit atau perjanjian pinjam meminjam dengan pihak bank atau perusahaan leasing atau perusahaan pembiayaan, maka ketika debitur lari atau kabur atau tidak bertanggung jawab, maka pasangannya atau suami atau istri dari si debitur tersebut itu ikut bertanggung jawab secara hukum untuk membayar utang atau melaksanakan kewajibannya dengan pihak kreditor. Selain itu, harta bersama atau harta gono gini yang dimiliki oleh si debitur dan pasangannya selama menikah bisa dijadikan sebagai jaminan pembayaran utang atas kewajibannya pada pihak kreditor atau pihak bank atau perusahaan pembiayaan atau perusahaan leasing. Jadi, ketika si debitur tidak mau atau tidak mampu atau bahkan lari dari tanggung jawabnya untuk melaksanakan kewajibannya untuk membayar utangnya atau melaksanakan perjanjian kredit dengan pihak bank atau perusahaan leasing, maka aset dari si debitur dan pasangannya atau suami dari istri dari si debitur bisa dieksekusi dan dilelang sebagai jaminan pembayaran utang atau untuk melaksanakan kreditnya kepada pihak bank atau perusahaan leasing. Pertanyaannya, bagaimana kalau misalnya pasangannya merasa tidak pernah menandatangani perjanjian pinjam meminjam atau perjanjian kredit dengan pihak bank atau perusahaan leasing, atau merasa tidak tahu menahu tentang perjanjian pinjam meminjam atau perjanjian kredit dengan pihak bank atau perusahaan leasing? Kalau kasusnya seperti ini, ada kemungkinan si debitur pada saat melakukan perjanjian pinjam meminjam atau melakukan perjanjian kredit dari pihak bank atau perusahaan leasing tidak memberitahukan kepada pasangannya atau suami atau istri dari si debitur, atau si debitur tidak tertutup kemungkinan memasukkan tanda tangan atau surat kuasa dari pasangannya atau suami atau istri dari si debitur, atau melakukan dugaan tindak pidana lainnya sehingga berhasil menyakitkan pihak bank atau perusahaan leasing sehingga memberikan pinjaman atau pembiayaan atau kredit kepada si debitur tersebut. Kalau kasusnya seperti ini, maka ada beberapa risiko hukum bagi si debitur, termasuk pihak kreditor. Pertama, perjanjian kredit atau perjanjian pinjam meminjam tidak mengikat pasangan dari si debitur atau harta bersama atau harta gono gini dari pasangan atau suami atau istri dari si debitur tersebut. Lalu yang kedua, perjanjian kredit atau perjanjian pinjam meminjam bisa diajukan pembatalan atau setidak-tidaknya bisa batal demi hukum berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, karena ada kaitannya menyangkut keabsahan perjanjian berdasarkan pasal 1320 KUH Perdata. Yang ketiga, si debitur bisa dipidanakan oleh pihak perusahaan leasing atau pihak bank atas dugaan tindak pidana penipuan atau pemalsuan yang diduga dilakukan oleh si debitur yang dapat merugikan pihak bank atau pihak perusahaan pembiayaan atau perusahaan leasing. Dan yang keempat, khusus untuk pihak bank, bisa juga dijerat dengan pasal dugaan tindak pidana perbankan menyangkut prinsip kehati-hatian dalam menjalankan praktek perbankan. Misalnya, ada dugaan dalam perjanjian pemberian kredit tersebut tidak sesuai dengan standar operasional prosedur atau SOP yang berlaku di sebuah bank. Demikian dari saya. Semoga hal-hal yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat buat teman-teman sekalian. Salam dari saya.